Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, baik di dalam gereja ini maupun siapapun yang saat ini mengikuti siaran misa ini lewat Radio Tiga Raja FM dan lewat media dari Tiga Raja live streaming. Hari ini lewat bacaan-bacaan kitab suci, secara khusus bacaan pertama dan bacaan Injil, kita mendengar sapaan bijak dari sabda Tuhan. Sapaan bijak apa? Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu kita dengar dalam bacaan Injil. Sementara dalam bacaan pertama, warna dan nada yang sama juga disebutkan dalam kitab Putra Sirak. Bacaan pertama, makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu. Putra Sirak bab 3 ayat 17 sampai 18. Saudara, kisah dalam Alkitab sudah berulang kali mengingatkan kita bahwa kesombongan itu akan membawa kehancuran. Tinggi hati akan membawa malapetaka. Begitu kita tahu kisah Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka berdua didekati oleh ular. Kamu dua, Tuhan Allah dia larang kamu makan itu toh. Tapi kalau kamu makan, kamu akan sama dengan Tuhan Allah. Astaga, Adam dan Hawa bilang, pantas kita dilarang. Nah, naluri tinggi hati, naluri kesombongan manusianya muncul. Dan apa yang mereka buat? Mereka menabrak aturan, mengambil buah dan makan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka diusir dari taman kebahagiaan. Kehancuran menimpa hidup mereka hanya karena mau sama dengan Tuhan. Sombong toh, tinggi hati. Sebaliknya, juga dalam kitab suci kita dengar dan kita tahu, rendah hati itu membawa keselamatan. Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, rela merendahkan diri menjadi manusia dalam diri Yesus. Sabda menjadi daging, misteri inkarnasi itu datang dari Allah yang merendahkan diri. Dan karena merendahkan diri, dunia diselamatkan. Ini kisah kitab suci. Bagaimana dengan kisah anak manusia dalam hidup kita? Ternyata persis hal yang sama berulang. Orang yang sombong dan tinggi hati, saking tingginya, saat dia jatuh, saat dia berhasil, saat dia gagal, karena tinggi, dia jatuh itu menyakitkan, bahkan hancur. Dan kita tahu cerita ini banyak terjadi. Orang yang bercita-cita
menjadi presiden gagal, menjadi bupati gagal, menjadi gubernur gagal. Sebegitu tingginya jatuh, hancur, sakit, stroke. Sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang low profile, malah mendapat simpati publik dan didukung untuk menjadi orang nomor satu di negara ini, menjadi orang nomor satu di provinsi ini, menjadi orang nomor satu di kabupaten ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang Tuhan kasihi, mungkin beberapa ilustrasi dapat membantu kita untuk lebih memahami pesan biblis hari ini menyangkut soal tinggi hati dan rendah hati. Dan secara khusus pastormu membungkus dalam konteks tahun politik yang sudah diambang pintu ini, ya. Pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Apa yang Bapak Ibu perhatikan? Saya mengundang Anda untuk mengikuti apa yang pastor perhatikan, pastor amati. Yang diamati adalah ini: ada sementara orang yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin, entah pemimpin nasional menjadi presiden, entah pemimpin regional menjadi gubernur atau menjadi bupati. Wajar, semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin atau mengajukan diri sebagai pemimpin. Nah, persoalan yang pastor tekankan adalah ini: kualitas dirimu apakah menunjang untuk engkau bisa menjadi pemimpin? Kualitas diri pas-pasan, bahkan minim, tidak mendukung. Minim prestasi, pengetahuan akan kepemimpinan rendah. Minim prestasi keterampilan, leadership dan manajemen amburadul. Minim prestasi sikap keteladanan sebagai seorang tokoh yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Minim. Dan orang macam begini mau jadi pemimpin? Nah, orang macam ini punya trik. Dia punya cara. Caranya apa? Untuk mendongkrak ketenaran, orang semacam ini yang kualitasnya rendah, dia menempuh cara-cara yang konyol. Konyol menuju ke memalukan. Apa yang ia lakukan? Nah, saya sebut dua kekonyolan. Kekonyolan yang pertama, dia berusaha dengan pelbagai rekayasa untuk menjadi ketua partai X. Karena dia berpikir menjadi ketua partai itu memuluskan dia untuk sebentar bisa dipilih, entah menjadi bupati kah, menjadi gubernur kah, menjadi presiden. Begitu dia mengusahakan segala macam termasuk usaha rekayasa, sehingga akhir-akhirnya ia menjadi ketua partai. Bisa Anda lihat, skala nasional, skala regional ada. Dia berpikir, rakyat melihat, ketua partai cocok. Dalam bahasa Injil hari ini, dia berpikir ketua partai itu harus duduk di kursi paling depan. Maaf, tunggu dulu. Kekonyolan yang kedua, yang saya sempat baca dan sempat lihat. Dia berpikir
untuk menjadi orang nomor satu di negara ini, untuk menjadi orang nomor satu di provinsi ini, untuk menjadi orang nomor satu di kabupaten ini, harus mengumumkan diri, harus memproklamirkan diri sebagai calon orang nomor satu. Tapi siapa ya yang mendukungnya? Dicarilah kelompok-kelompok pendukung. Siapa kelompok pendukung? Itu orang-orang tertentu dari suku tertentu yang pergi mengatasnamakan suku. Maka hadirlah pamflet, kami suku A mendukung, kami suku B mendukung, kami suku C mendukung, kami kelompok intelektual suku A mendukung, intelektual suku B mendukung, intelektual suku C mendukung. Setelah dicek-cek, ternyata pepes kosong. Hanya satu orang yang mengatakan hal itu. Ditanya seluruh warga suku, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Ini konyol, amat sangat konyol. Karena orang macam ini berpikir, semakin banyak orang yang memberikan dukungan minimal secara kelihatan di pamflet atau di surat kabar, rakyat akan terpengaruh dan dia bisa duduk di kursi paling depan seperti Injil pada hari ini. Hari Minggu ini pastormu mau menegaskan, kalau orang katedral ada yang berlaku seperti begitu, pastor mau menasihatkan, engkau akan menerima kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Kalau engkau diundang ke pesta, jangan sampai engkau duduk di kursi kehormatan. Sebab mungkin ada undangan lain yang lebih terhormat dari kau. Jangan-jangan saat engkau sudah duduk itu, baru tuan pesta dengan undangan terhormat itu datang dan dia berkata, saudara, tempat ini untuk undangan ini, bukan untuk kau. Maka kau berdiri dengan muka merah, malu, mundur ke belakang. Kenapa? Kualitasmu tidak menunjang untuk kau duduk di situ. Malu toh? Ya malulah. Ya umat paroki lain silakan. Tapi kalau ada umat katedral macam itu, hari ini kau diingatkan. Silakan maju. Tapi tahu dirilah. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Artinya apa? Menjadi pemimpin itu setiap warga rakyat bangsa ini punya hak. Kau punya hak untuk maju. Duduk di kursi terdepan. Ingat, itu bukan kau punya hak. Itu ketentuan dari yang punya pesta. Dia tahu siapa yang berhak duduk di situ. Seperti itulah rakyatmu akan menentukan siapa yang pantas duduk di kursi RI 1, duduk di kursi provinsi 1, duduk di kursi kabupaten 1. Rakyat seperti dalam Injil hari ini, tuan pesta yang menentukan, bukan engkau, saya mau saya. Jadi, kalau Anda ingin menjadi pemimpin di tingkat manapun, maka pesan pastor adalah jadikan dirimu sebagai orang yang layak duduk di kursi terdepan. Dan kelayakan itu dapat terbaca, dapat terlihat dari kau punya track record. Kita semua tahu kau toh. Kita semua lihat engkau punya track record. Itu yang menentukan Anda sudah buat apa untuk rakyat. Kelayakan itu dapat terbaca dari kualitas dirimu yang Anda buktikan. Kualitas pengetahuan, otak tara kosong. Kualitas keterampilan, mampu untuk memanage. Kualitas sikap dan keteladanan. Kau punya cara hidup.
Bagaimana seorang tokoh masyarakat dan cara hidupnya tidak pantas untuk dicontohi? Itu kualitas. Akhirnya menjadi pemimpin itu hak semua warga. Sekali lagi, hak semua warga. Tetapi menjadi pemimpin yang layak, pemimpin yang amanah, itu kewajiban. Kualitas diri membuat Anda layak duduk di tempat terdepan. Selamat umatku Paroki Katedral menyongsong tahun politik yang tidak lama lagi kita akan hadapi dengan pesan tunggal: barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.